Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami penurunan teman-teman 0,28% data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,18 rupiah. Untuk pergerakan di 6 bulan masih membentuk batang berwarna hijau ya teman-teman. 1 tahun ini juga masih berbentuk atau membentuk batang berwarna hijau. Semoga saja untuk Shiba terus mengalami peningkatan ya teman-teman ya karena akan ada project yang akan rilis ya teman-teman. Dan video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin dan bebas ya dalam melakukan investment teman-teman. Oke, kita langsung aja coba pantau dulu ya untuk hari ini. Global Crypto Market Cap turun 1,18%, BTC di angka 350 juta rupiah, Ethereum 24.500 dan BNB masih di 4,8 juta rupiah teman-teman. Ada berita yang lumayan menarik di sini, ada masuk Shiba Inu Dam, Voyager yang bangkrut mengirim 270 billion Shiba ke crypto exchange, teman-teman. Jadi transfer Shiba Inu yang tidak dapat dijelaskan menimbulkan kekhawatiran dalam kripto Twitter ya. Pemberi pinjaman kripto yang bangkrut, Voyager telah mengirim 270 miliar Shiba dalam 3 transaksi 90 miliar ke Coinbase, Kraken dan Binance Amerika ya. Platform analik on-chain, Lock-on-chain turun ke Twitter untuk mengungkapkan perkembangan hari ini, membagikan tautan ke detail transaksi. Pada saat penulisan, transfer terjadi kira-kira 12 jam yang lalu, dengan pertama pergi apa yang ditandai oleh Lock-on-chain sebagai alamat setoran Binance per tangkapan layar yang dikirim. Menurut Lock-on-chain, dan dikonfirmasi oleh data alamat Voyager, pemberi pinjaman kripto yang sudah tidak beroperasi masih memiliki 6,8 triliun Shiba. Khususnya, alasan transfer ini tidak diketahui dan Voyager belum menanggapi permintaan komentar. Mungkin penjualan, mungkin restrukturisasi aset ya, atau tulis Lock-on-chain. Tidak mengherankan itu telah mengangkat alis dalam komunitas kripto dengan banyak yang berspekulasi bahwa pemberi pinjaman kripto yang mati ingin menguangkan rally pasar terbaru untuk membayar kreditur. Selain itu, hal yang memicu kekhawatiran penjualan Shiba yang masuk yang dapat berdampak negatif ya terhadap harganya. Ada sedikit tanda tentang hal ini pada waktu pers karena token diperdagangkan untuk 1.2 naik 2,91% dalam 24 jam terakhir. Sesuai dengan rally pasar yang lebih luas setelah keputusan kenaikan suku bunga Fed. Khususnya Lock-on-chain juga membagikan data Pixel Art yang menunjukkan bahwa Voyager juga memindahkan aset kripto selain Shiba. Per tweet Pixel Art, Voyager memindahkan total kripto senilai 9,6 juta dolar dan aset yang ditransfer ke bursa meliputi 4,9 juta dolar teman-teman ya. Ingatlah bahwa Voyager mengajukan kebangkrutan pada Juli setelah runtuhnya ekosistem Terra pada bulan Mei yang memiliki efek riak pada seluruh ruang kripto. Saat ini tampaknya siap untuk menjual asetnya ke Binance dalam sebuah kesepakatan yang akan membuat cabang Amerika Serikat dari bursa kripto terkemuka membayar 20 juta dolar ya dalam bentuk tunai dan mentransfer pelanggan Voyager ke bursa kripto. Jadi Voyager memperkirakan bahwa penjualan tersebut akan memungkinkan pelanggan untuk memulihkan 51% simpanan mereka pada saat pengajuan kebangkrutan. Dan perlu dicatat teman-teman, kesepakatan tersebut belum final, menunggu sidang pengadilan di kemudian hari dan itu juga menghadapi potensi penolakan ya dari Komisi Sekuritas Bursa Amerika Serikat yang mengatakan tidak puas dengan pengungkapan Binance dan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat yang percaya harus memeriksa kesepakatan untuk resiko keamanan nasional ya. Khususnya Voyager awalnya membuat kesepakatan dengan FTX untuk asetnya, namun itu gagal setelah runtuhnya FTX dan tuduhan penipuan terhadap pendirinya Sam Bankman-Fried, teman-teman. Dan di sini ada sedikit tambahan mengenai prediksi harga di Februari, Shiba Inu tetap bullish ya teman-teman. Shiba Inu dapat menarik sentimen bullish pada Februari 2023 karena token tersebut berkonsolidasi di dalam segitiga simetris. Kerangka waktu teknis mingguan menunjukkan double bottom telah terbentuk di grafik yang mendukung teori bullish. Double bottom terbentuk di zona support jangka panjang di 83 menambah penyebab bullish teman-teman. Jadi selain itu, indikator Relative Strength Index RSI mingguan menunjukkan divergensi positif yang terjadi bersamaan dengan double bottom. Perkembangan yang tidak biasa dan dapat memicu lonjakan harga bulan ini membuat Shiba mencapai level tertinggi baru dalam 30 hari.
Oleh karena itu, Shiba Inu dapat memiliki lebih banyak peluang untuk menuju ke utara pada bulan Februari dan penembusan harga akan terjadi. Shiba menghadapi resistensi di 1225 dan perlu menembus dari level ini untuk mengarah ke utara dalam indeks. Token bertema anjing naik hampir 3,6% pada hari Kamis dan perlu melanjutkan momentum positif hingga akhir pekan. Jika Shiba mempertahankan momentumnya, Shiba dapat mengalami lonjakan harga dan melanjutkan rally Januari hingga Februari. Pada Januari, Shiba telah melonjak 43%, memberikan pengembalian yang layak kepada investor dan juga menghapus nol dalam indeks. Token itu juga diperdagangkan dengan 5.0 pada Desember, tetapi dengan cepat menjatuhkan nol selama kenaikan bulan Januari, teman-teman. Untuk rumor di media sosial, mengklaim bahwa Shibarium Public Beta Testnet dapat diluncurkan pada Februari. Banyak yang mengklaim bahwa rilis beta bisa dilakukan pada 14 Februari dan hari Valentine. Spekulasi muncul setelah pengembangan utama Shiba Swap, Satoshi Kusama menulis di bio Twitternya. Shibarium dalam kotak berbentuk hati dengan busur dan Anda dapat membaca detail lebih lanjut tentang hal itu. Pada saat pers diperdagangkan di 1208, naik 3,6% dalam perdagangan 24 jam sehari. Turun 86% dari level tertinggi sepanjang masa di 8616 yang dicapai pada Oktober 2021, teman-teman. Jadi untuk Chainlist di sini, pemberhentian 48 karyawan siap reorganisasi struktur ya. Setelah 1 tahun musim dingin kripto yang berkepanjangan yang terlihat mantan pembangkit tenaga industri memberhentikan sebagian besar karyawan mereka dalam upaya putus asa ya dan untuk tetap bertahan. Perusahaan lain juga merasakan tekanan bahkan jika MO mereka tidak bergantung pada harga aset secara eksklusif. Menurut Mehdi Kennedy, Direktur Komunikasi untuk perusahaan riset blockchain, teman-teman, Chainlist, putaran PHK akan segera dilakukan, menargetkan personil non-inti. Menurut Forbes, pemecatan tersebut pertama akan menargetkan tim penjualan. Kelompok karyawan ini tidak akan dilepaskan, melainkan diberi peran baru dan struktur organisasi. Jadi menurut Chainlist ini, PHK diperlukan karena penurunan besar-besaran pelanggan dari sektor swasta yang telah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati terhadap kripto mengingat semua yang terjadi dalam setahun terakhir, teman-teman. Dan perlu dicatat bahwa meskipun Chainlist memang memiliki kontrak yang menguntungkan dengan perusahaan berorientasi investasi seperti BNY Mellon, lebih dari 10 pendapatan perusahaan riset, tepatnya sekitar 60% berasal dari kontrak yang berbagai badan pengatur ya. Jadi untuk pendapatan telah menyusut, Bloomberg melaporkan bahwa PHK yang sudah kecil dibandingkan dengan yang lain, telah kami lihat di industri selama setahun terakhir, hanyalah langkah pertama dalam reorganisasi yang lebih besar ya, yang sedang dilakukan Chainlist. Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos awal bulan ini, CEO Chainlist Michael mengisyaratkan rencana masa depan perusahaannya. Ini termasuk akuisisi potensial dari perusahaan yang tidak disebutkan namanya, mungkin perusahaan riset yang lebih kecil yang dapat membantu Chainlist mengkonsolidasikan posisinya. Seperti yang dinanyakan Bloomberg, intensitas penelitian Chainlist menguat dalam 2 bulan terakhir tahun 2022 karena runtuhnya FTX dan pelacakan dana yang hilang selanjutnya. Dengan kasus kebangkrutan yang melibatkan Celsius, Voyager, FTX, dan lainnya, tidak mendekati penyelesaian, tampaknya Chainlist akan terus menghentikan pekerjaannya, teman-teman. Tambahan sedikit di sini ternyata untuk Indonesia, teman-teman, negara kita tercinta, akan menargetkan peluncuran pertukaran kripto nasional ya pada bulan Juni, teman-teman. Jadi untuk Kementerian Perdagangan Indonesia melaporkan bertujuan untuk meluncurkan pertukaran kripto nasional di Juni, 6 bulan setelah target sebelumnya di Desember ya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan tanggal peluncuran target baru 2 Februari pada pembukaan bulan literasi kripto di Jakarta. Mencatat bahwa pemerintah saat ini sedang meninjau perusahaan mana sih yang memenuhi kriteria mereka untuk menjadi bagian dari bursa ya menurut laporan lokal. Ada 5 crypto exchange yang saat ini terdaftar di regulator negara dan menurut Zulkifli, crypto exchange kementerian dapat mencakup semuanya. Sementara pertukaran ini saat ini memfasilitasi semua perdagangan dalam negara, pertukaran kementerian akan bertindak sebagai lembaga clearing dan penjaga di pasar kripto lokal. Jadi rumah clearing pada dasarnya adalah mediator antara pembeli dan penjual, memastikan transaksi berjalan lancar. Pada saat yang sama, perannya sebagai kustodian akan mengatur pergerakan aset antara kedua belah pihak. Mendak mengimbau masyarakat untuk bersabar untuk bursa kripto nasional dan dengan mengatakan jangan buru-buru karena kita tidak siap ya akan berantakan pemerintah tidak ingin secara besar-besaran merugikan masyarakat karena orang tidak tahu banyak tentang perdagangan kripto. Di aset kripto ini di negara tersebut saat ini sedang diperdagangkan bersamaan dengan kontrak komoditas dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Juga di sini dikenal sebagai Bapepti ya teman-teman. Tetapi kekuatan pengaturan akan beralih ke otoritas jasa keuangan. Pergeseran peraturan datang sebagai tanggapan terhadap peraturan kripto baru yang diratifikasi pada 15 Desember yang mengakui kripto, kemudian aset digital lainnya sebagai sekuritas keuangan yang diatur.
Pada 5 Desember, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio telah mengumumkan bahwa mata uang bank digital sentral yang rencananya akan diluncurkan akan menjadi satu-satunya tender digital legal ya di negara ini, teman-teman. Oke, semoga saja untuk perkembangan Shiba Inu, kemudian di sini project exchange negara kita tercinta lancar ya teman-teman ya. Oke, dan terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.